Tugas perkembangan adalah pemenuhan kebutuhan perkembangan keluarga sebagai satu kesatuan dan perkembangan seluruh anggota keluarga sesuai tahap perkembangan. Tugas perkembangan keluarga dapat terpenuhi jika keluarga dapat mengoptimalkan tugas dasarnya terlebih dahulu, sehingga dapat melaksanakan tugas krisis dengan optimal pula. Menurut Peterson, setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing yang dilakukan secara berulang untuk memenuhi fungsi keluarga, sehingga dapat menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya. Dalam video roleplay ini, kelompok memilih roleplay pengkajian tugas perkembangan keluarga pada tahap keluarga dengan remaja, di mana tugas perkembangan keluarga pada tahap ini diantaranya 1. Menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab seiring dengan kematangan remaja dan semakin meningkatnya otonomi. 2. Memfokuskan kembali hubungan pernikahan orang tua. 3. Berkomunikasi secara terbuka satu sama lain. Dan 4. Mempertahankan standar etis dan moral keluarga. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang mengalami konflik internal karena Nyonya Dewi tidak mengizinkan anak perempuannya, yaitu Nona Anissa, untuk berkuliah di Universitas Udayana Bali. Nyonya Dewi berkata bahwa akan sangat berbahaya jika anak sematawayangnya pergi keluar pulau sendirian tanpa ada pengawasan orang tua. Nyonya Dewi meminta suaminya, yaitu Tuan Alfian, untuk menasehati anaknya. Namun suaminya setuju dengan pilihan anaknya tersebut, hingga pada akhirnya terjadi perpecahan antara Nyonya Dewi, Tuan Alfian, dan Nona Anissa. Konflik ini terus berjalan hingga Nona Anissa hanya berdiam diri di dalam kamarnya. Perseteruan ini membuat Nyonya Dewi sering merasa sakit kepala. Suatu waktu, di area komplek rumah mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang dihadiri oleh beberapa tenaga kesehatan dari Puskesmas Tembalang. Saat diperiksa, didapatkan bahwa Nyonya Dewi mengalami hipertensi. Untuk menindaklanjuti masalah ini, perawat dari Puskesmas membuat janji akan melakukan kunjungan ke rumah Nyonya Dewi. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ibu, kami dari Puskesmas Tembalang. Yang kemarin sudah janji sama ibu ya. Ya, mari masuk Mbak Mas. Iya, terima kasih. Selamat pagi ibu. Ya, pagi. Gimana ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Dewi, sebelumnya perkenalkan nama saya dengan perawat Nabila dan juga ditemani dengan rekan saya yaitu Perawat Febri. Jadi kami dari Puskesmas Tembalang. Nah kemarin kan Ibu sudah memeriksa ke Puskesmas nih, jadi kami kesini untuk menyampaikan hasilnya. Jadi Ibu ini menderita hipertensi atau darah tinggi. Nah, jadi tujuan kami ke sini untuk mengetahui bagaimana perkembangan tekanan darah ibu begitu. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol mungkin sekitar 10 menit. Apa ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ibu? Belum ada. Tidak ada. Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar masalah tekanan darah tinggi yang sedang ibu alami. Ini kan tekanan darah ibu kan tinggi. Mungkin akhir-akhir ini ibu sedang memikirkan apa nih? Saya tuh lagi mikirin gitu ya. Anak saya itu kan marah ya sama saya. Nah, jadinya dia tuh nggak ada ngomong sama saya gitu loh. Diemin saya. Berarti ini masalah keluarga ibu nih. Mungkin saya boleh minta tolong untuk bapak ataupun anaknya diajak bersama untuk kita ngobrol-ngobrol ibu. Oke, boleh. Sebentar ya, saya tanya dulu. Baik, selamat pagi Bapak dan juga Adik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dengan perawat Nabila dan juga Saya perawat Febri. jadi kami dari Puskesmas Tembalang. Jadi tujuan saya memanggil Bapak dan Ibu ke sini itu untuk membicarakan masalah yang sedang Ibu alami. Jadi kemarin Ibu ini kan berobat ke Puskesmas. Nah, ini ternyata Ibu menderita penyakit hipertensi. Nah, tadi saya juga sudah sempat tanya-tanya sama Ibu. Ternyata masalahnya ini tentang menyangkut keluarga Bapak dan juga adik. Nah, jadi saya minta nanti untuk kita ngobrol bersama dan menemukan masalah apa yang sedang terjadi dalam keluarga Bapak dan juga adik. Untuk waktunya mungkin sekitar 10 menit. Apakah Bapak dan juga adik bersedia? Yang bersedia.
Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Nah, kan Mas. Baik, kalau tidak ada, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin dari Bapak, adik, dan juga Ibu nanti bisa menjawab sesuai dengan masalah yang sedang terjadi. Betul, nggih? Iya. Baik, sebelumnya saya izin bertanya untuk di keluarga ini yang menjadi kepala keluarga siapa, nggih? Saya Miss. Baik, atas nama Bapak siapa? Saya Alfian. Usianya berapa nggih, Pak? Umur saya 42 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa, Pak? Saya sebagai anggota DPR RI. Baik. Bapak Alfian, kemudian kalau boleh tahu nama ibu siapa nggih? Saya Dewi Nurse. Ibu Dewi, usianya berapa, Bu? 40. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu dan juga Bapak di sini tinggal di rumah itu dengan saudara-saudara atau ada anak-anak mungkin? Dengan anak saya. Kenalin saja. Jumlah anaknya berapa, nggih? Satu. Oh, anak satu-satu saja. Iya. Baik, namanya siapa, Adik? Nama saya Nisa, 18 tahun. Oh, usianya 18 tahun. Baik, Bapak dan Ibu, ini kan ya Anissa usianya sudah 18 tahun, kayak berarti ini sudah memasuki usia remaja. Jadi keluarga Bapak dan Ibu ini sudah memasuki tahap perkembangan keluarga dengan anak usia remaja. Kesulitan apa yang Bapak dan juga Ibu alami dengan mengasuh di Anissa selama ini? Begini, Nurse. Akhir-akhir ini anaknya itu lebih suka lebih gampang sih. Jadi kita tuh jarang komunikasi. Biasanya di Anissa ini suka menyendiri itu karena hal apa gitu? Biasanya itu kalau nggak lagi kesal ya gimana gitu. Jadi dia sendiri itu harus. Nah, saat terjadi hal seperti itu, respon Bapak dan Ibu itu bagaimana? Kita sih cuma jamin aja sih. Tapi kadang-kadang juga kita kasih dia makanan kesukaannya dia gitu. Baik, kalau begitu, menurut Bapak dan Ibu, apa yang membuat De Anissa itu sampai marah dan juga mendiamkan Bapak dan Ibu gitu? Kalau menurut saya, mungkin dia tuh marah sama saya. Soalnya saya tuh nggak kasih dia izin buat kuliah kemana-mana itu loh, Mas. Soalnya saya tuh khawatir kalau dia harus pergi merantau dengan orang seperti itu. Dan Ibu jadi di sini merasakan khawatir dan takut begitu ya, Bu? Baik, kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu sampai merasakan khawatir kepada De Anissa? Saya khawatirnya itu kalau misal dia nggak bisa jaga diri, terus dia juga salah pergaulan, terus nanti kalau misalnya dia sakit siapa yang mau ngurus gitu yang buat saya khawatir, Nurse. Baik, Ibu, sebelumnya usaha apa yang sudah Ibu dan juga Bapak lakukan untuk memandirikan De Anissa dan untuk mengambil keputusan sendiri gitu? Selama ini itu saya sudah mengajarkan dia untuk kayak masak sendiri, nyuci sendiri, beres-beres sendiri. Kemudian dia juga sudah mulai saya ajarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang dia iri. Dan sejauh ini pun semua yang dia ambil itu belum ada yang mengecewakan sih. Baik, Ibu, berarti yang dari Ibu sampaikan tadi, De Anissa ini sudah cukup mandiri gitu. Baik, sebelumnya saya izin bertanya lagi, seberapa sering De Anissa ini mendiamkan Ibu gitu? Menurut saya sih lumayan sering ya. Sejak dia duduk di bangku SMA kalau tidak salah, punya kalau dia capek atau kesal gitu dia suka mendidik saya gitu, Nurse. Oke, saat didiamkan oleh De Anissa, bagaimana perasaan dan juga pikiran Ibu yang Ibu alami? Saya tentunya jadi pikiran ya. Terus kepala saya tuh jadi sering sakit, belum lagi kalau ada masalah yang lain kayak anak saya tuh mau pecah gitu loh, Nurse. Oh, baik, berarti masalah ini sampai mempengaruhi kondisi kesehatan Ibu gitu. Baik, sebelumnya bagaimana Ibu dan juga anak Ibu menyelesaikan masalah ini? Nggak ada sih, Nurse. Kita tuh biasanya diem-dieman, terus nanti ujung-ujungnya ya beda sendiri gitu. Baik, setelah melakukan hal itu, apa yang terjadi Ibu? Apakah Ibu sudah merasa puas terhadap penyelesaian tersebut? Kalau menurut saya sih ya oke aja ya, saya ikhlas. Tapi kayaknya saya lebih ikhlas tuh dia kayaknya nggak nerima aja gitu, makanya dia diamin saya, Nurse. Baik. Jika ada masalah komunikasi seperti ini, seberapa sering Ibu membicarakan masalah hal ini kepada De Anissa?
Kalau menurut saya sih nggak sering ya. Orang keluarga saya aja masih sedikit tertutup gitu loh guys. Nggak jarang kita tuh saling menyembunyikan sesuatu yang kita rasain. Kita nggak suka, kadang pun kita jarang buat mengutarakan kalau ada masalah itu saling bercerita dan sesama gitu. Biasanya masalah seperti apa ibu yang ibu enggan ceritakan kepada keluarga? Kalau dari saya sih, misal anak atau suami saya tuh ngomong yang nggak enak gitu ya, terus saya sakit hati. Nah itu kadang saya tuh nggak ceritain ke mereka kalau sebenarnya saya itu sakit hati. Baik, berarti di sini ibu lebih memilih diam gitu. Iya, betul. Oke, mungkin ada lagi mungkin yang ingin ibu ceritakan. Belum ada mas. Baik, kalau belum ada, kita cukupkan dulu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Pak Febri. Baik, saya izin bertanya dari pandangan Bapak ya. Selama membimbing anaknya kan sudah memasuki usia remaja. Nah, kesulitan apa yang dirasakan Bapak? Kalau dari saya sendiri, kalau kesulitan itu bukan kesulitan berarti, karena kan ya biasanya jodoh ya, kadang ada moodnya bukan malah gitu. Cuman kalau saya, kalau memang lebih baik saya dukung. Kalau memang buruk ya saya larang gitu. Jadi tetap apa ya, dari saya disuruh dulu seperti itu. Oh gitu ya Pak. Nah untuk adik-adik saya tadi kan katanya ibunya nggak mau ngobrol, mengurung terus di kamar. Apakah benar? Iya benar. Jadi saya tuh kesel. Ibu tuh kenapa sih harus nggak setuju kalau saya katanya ngobrol lagi Mbak Yana? Kenapa saya udah besar banget buat bisa terima dari gitu? Wah, hebat ya adik saya selamat. Nah, bagaimana sikap ibu yang adik harapkan? Kalau saya sih pengen ibu itu bisa menghargai keputusan saya ya. Saya tuh pengen gitu dikasih kebebasan terkait apa yang saya mau, gitu pilihan saya apa tuh saya pengen dibebasin gitu. Oh iya, es mengerti sebelumnya apakah sudah mengobrol atau membujuk ibu? Dulu sinar saya tuh udah buru males sama ibu. Kalau tak boleh tahu kenapa? Malesnya apa? Ibu tuh nggak pernah dengerin aku loh. Ibu tuh selalu nuntut pengennya apa tuh harus selesai ikutin. Saya tuh nggak bebas dan saatnya buat bilang apa. Oh, dulu kalau adik punya masalah dari ibu, adik ngapain? Saya tuh dulu tuh pernah ada masalah. Terus saya coba jelasin ke ibu kan baik-baik. Terus ya ibu habis itu udah lama nangis. Oh, untuk masalah ini apakah sudah bisa dibicarakan baik-baik pada ibu? Belum, soalnya saya tuh udah keburu manis ya dengan ibu ya. Jadi kayak kan minat untuk komunikasi juga udah nggak ada lagi. Baik, adik Anissa tadi males ya sama ibu ngobrolnya. Nah, kira-kira adik Anissa mau ngobrol ibu itu kapan? Nanti malam deh saya coba. Semoga nanti malam saya udah agak tenang ya buat bisa ngobrol sama ibu. Baik, kalau gitu besok Nas kesini lagi ya untuk melihat perkembangannya. Apakah boleh? Boleh. Baik, Ibu, Bapak, Adik yang saya amati tadi masalahnya komunikasi ya. Nah, nanti untuk jalan keluarnya, bagaimana kalau kita berdiskusi lagi untuk membicarakan tentang ini bersama-sama. Ya, baik Mas, boleh. Baik, Bapak, Ibu, Adik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita bisa cukupkan terlebih dahulu ya. Nanti saya akan datang lagi untuk menanyakan beberapa perkembangan tentang Bapak, Ibu, dan Adik. Ya, baik. Baik Bapak, Ibu, dan juga Adik, pertemuan kali ini kita cukupkan lebih dahulu ya. Besok saya dan juga Kak Febri akan datang lagi untuk menanyakan beberapa hal dan untuk melihat bagaimana perkembangan keluarga dari Bapak, Ibu, dan juga Adik. Ya, Untuk waktu dan harinya, Ibu, Bapak bersedia kapan ya? Kalau minggu depan kita gimana mas? Jamnya jam 10-an gitu. Boleh Ibu, untuk tempatnya kira-kira mau di mana ya? tempatnya di sini aja kan sama Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu, Bapak, dan Adik yang sudah meluangkan waktunya. Saya dan dengan saya perawat Anda izin pamit dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.